akad tabaru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun suatu motif. Salah satunya yang termasuk dalam akad jenis ini adalah kafalah atau jaminan. Pengertian kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalah yang berarti beban, dan za'amah tanggupan. Sedangkan menurut istilah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab yang orang lain sebagai penjamin. Selanjutnya ada ran atau gadai. Ran atau gadai secara etimologis atau pendekatan kebahasaan adalah tetap, kekal, dan tahanan. Gadai atau ran menurut pengertian terminologi atau istilah terdapat beberapa pendapat. Di antaranya menurut Syed Sabiq, ran adalah penyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ran atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian selanjutnya ada hawalah atau pengalihan utang. Menurut ensiklopedia, hawalah bisa juga disebut hiwalah, yang berarti perpindahan, pengalihan, perubahan sesuatu, atau memikul sesuatu di atas pundak. Menurut istilah, hawalah diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang kepada tanggungan yang bertanggung jawab dengan cara adanya penguat. Hibah. Pengertian hibah adalah kepemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan. Tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar, bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan kabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar berhutang unta kepada Umar. Rasulullah berkata kepada Umar dengan mata beliau. Umar berkata, "Unta ini untukmu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Unta itu untukmu wahai Abdullah bin Umar. Pergunakanlah sesuka hatimu." Di sini tidak ada pernyataan kabul dari Nabi ketika menerima pemberian unta. Juga tidak ada pernyataan kabul dari Ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah itu trustee depository. Pengertian dari segi bahasa adalah meninggalkan sesuatu atau berpisah. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai titipan. Menurut istilah wadiah berarti penguasaan orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara syar'i atau jelas maupun secara dialalah atau tersirat, atau mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan, jenis, atau melalui isyarat. Contoh, saya titipkan tas saya kepada Anda. Lalu orang itu menjawab, saya terima, maka sempurnalah akad wadiah. Seperti jenis akad yang lain, wadiah juga merupakan akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Para ulama sepakat bahwa akad wadiah merupakan akad yang mengikat bagi kedua belah pihak. Wadi atau pihak yang menerima titipan harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya, yang berarti menerima amanah untuk menjaganya. Yang kedua ada akad tijari. Akad tijari adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Salah satunya ada muhabarah. Muhabarah sering diidentikan dengan muzara'ah. Oleh karena itu pembahasan akad ini mirip dengan pembahasan muzara'ah. Hanya saja dari segi benih yang digunakan adalah berasal dari si penggarap tanah. Selanjutnya ada istihna. Istihna adalah suatu transaksi jual beli antara mustahni atau pemesan dengan syani'i atau produsen, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.
Ijarah muntahiyah bitamlik. Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. Adapun bentuk akad ini bergantung pada apa yang disepakati oleh kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, al-ijarah dan janji menjual. Nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah, harga barang dalam transaksi jual beli, dan kapan kepemilikan itu dipindahkan. Aplikasinya dalam perbankan syariah dioperasionalisasikan dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik. Ini karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan mengurus pemeliharaan aset baik saat leasing ataupun sesudahnya. Selanjutnya ada lagi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau biasa disebut expertise. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis. Pertama, musyarakah pemilikan dan kedua, musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang itu lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Kemudian, murabaah atau deferred payment sale. Menurut definisi ulama fiqh, murabaah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, murabaah merupakan akad jual beli antar bank selaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.